Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, 12 Sya'ban 773 sampai dengan 28 Zulhijjah 852 Hijriyah. Akhir abad ke-8 Hijriyah, dan pertengahan abad ke-9 Hijriyah, adalah masa keemasan para ulama, dan terbesar bagi perkembangan madrasah, perpustakaan, dan halaqah ilmu, walaupun terjadi keguncangan sosial politik. Hal ini, karena para penguasa di kala itu, memberikan perhatian besar, pada pengembangan madrasah, perpustakaan, dan memotivasi ulama berupa dukungan kepada mereka, dalam bentuk, harta dan jabatan, atau kedudukan. Semua ini, menjadi sebab berlombanya para ulama, dalam menyebarkan ilmu, dengan pengajaran, dan menulis karya ilmiah dalam beragam bidang keilmuan. Pada masa ini, muncul seorang ulama besar, yang namanya harum hingga kini, yaitu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama dan nasab. Nama beliau adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kanani Al-Asqalani Al-Misri. Lihat Nazham Al-Uqiyaan fi Ayaan Al-Ayaan, karya As-Suyuti halaman 45. Gelar dan kunyah beliau. Beliau adalah seorang ulama besar, mazhab Syafi'i, digelari dengan ketua para kadi, Syekhul Islam, Hafiz Al-Mutlaq atau seorang hafiz secara mutlak, Amirul Mukminin dalam bidang hadis, dan dijuluki Syihabuddin, dengan nama panggilan atau kunyahnya, adalah Abu Al-Fadl. Beliau juga dikenal dengan nama Abul Hasan Ali, dan lebih terkenal dengan nama, Ibnu Hajar Nuruddin Asy-Syafi'i. Guru beliau, Burhanuddin Ibrahim Al-Abnasi, memberinya nama, At-Taufiq, dan sang penjaga tahqiq. Kelahirannya. Beliau dilahirkan pada tanggal 12 Sya'ban tahun 773 Hijriyah, di pinggiran Sungai Nil di Mesir kuno. Tempat tersebut, dekat dengan Dar an-Nuhas, dekat Masjid Al-Jadid. Lihat Ad-Dahu, Al-Lami, karya Imam As-Sahawi, dan Al-Badr At-Tali, karya Asy-Syaukani. Sifat beliau. Ibnu Hajar, adalah seorang yang mempunyai tinggi badan sedang, berkulit putih, mukanya bercahaya, bentuk tubuhnya indah, berseri-seri mukanya, lebat jenggotnya yang berwarna putih, serta pendek kumisnya. Dia adalah seorang yang sehat pendengaran dan penglihatannya, kuat dan utuh giginya, kecil mulutnya, kuat tubuhnya, bercita-cita tinggi, kurus badannya, fasih lisannya, lirih suaranya, sangat cerdas, pandai, pintar bersyair, dan menjadi pemimpin di masanya. Pertumbuhan dan belajarnya. Ibnu Hajar, tumbuh dan besar sebagai anak yatim, ayah beliau meninggal ketika ia berumur 4 tahun, dan ibunya meninggal ketika ia masih balita. Ayah beliau, meninggal pada bulan Rajab 777 Hijriyah, setelah berhaji, dan mengunjungi Baitul Maqdis, dan tinggal di dua tempat tersebut. Waktu itu, Ibnu Hajar ikut bersama ayahnya. Setelah ayahnya meninggal, beliau ikut, dan diasuh oleh kakak tertua Ibnu Hajar, sampai sang pengasuh meninggal. Hal itu karena sebelum meninggal, sang ayah berwasiat kepada anak tertuanya, yaitu saudagar kaya, bernama Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ahmad Al-Harubi, wafat tahun 787 Hijriyah, untuk menanggung, dan membantu adik-adiknya. Sang ayah, juga berwasiat kepada rekannya, Syekh Syamsuddin Ibnu Al-Katan, wafat tahun 813 Hijriyah, karena kedekatannya dengan Ibnu Hajar kecil. Ibnu Hajar tumbuh, dan besar sebagai anak yatim piatu, yang menjaga ifah, yaitu menjaga diri dari dosa, sangat berhati-hati, dan mandiri, di bawah kepengasuhan kedua orang tersebut. Zakiyuddin Abu Bakar Al-Harubi, memberikan perhatian yang luar biasa dalam memelihara dan memperhatikan serta mengajari beliau. Dia selalu membawa Ibnu Hajar, mengunjungi dan tinggal di Makkah, hingga ia meninggal dunia pada tahun 787 Hijriyah. Pada usia 5 tahun, Ibnu Hajar masuk Al-Maktab, yaitu semacam TPA sekarang, untuk menghafal Al-Quran. Di sana, ada seorang guru, yang bernama Syamsuddin bin Al-Alaf, yang saat itu menjadi gubernur Mesir, dan juga Syamsuddin Al-Atrusi. Akan tetapi, Ibnu Hajar belum berhasil menghafal Al-Quran, sampai beliau diajar oleh seorang ahli fakih, dan pengajar sejati, yaitu Sadruddin Muhammad bin Abdurrazzaq As-Safti Al-Mukri. Kepada beliau inilah, pada akhirnya, Ibnu Hajar dapat menghatamkan hafalan Al-Qurannya, ketika berumur 9 tahun. Ketika Ibnu Hajar berumur 12 tahun, ia ditunjuk sebagai imam salat tarawih,
di Masjidil Haram, pada tahun 785 Hijriah, ketika sang pengasuh berhaji pada tahun 784 Hijriah. Ibnu Hajar menyertainya sampai tahun 786 Hijriah, hingga kembali bersama Al-Harubi ke Mesir. Setelah kembali ke Mesir pada tahun 786 Hijriah, Ibnu Hajar mulai bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, hingga ia hafal beberapa kitab-kitab induk, seperti Al-Umdah Al-Ahkam karya Abdul Ghani Al-Maqdisi, Al-Alfiyah fi Ulum Al-Hadith karya guru beliau Al-Hafiz Al-Iraqi, Al-Hawi Esh-Sagi karya Al-Kaswinir, Muhtasar Ibnu Al-Hajib fi Al-Usyul dan Mulhatu Al-Irob, serta yang lainnya. Pertama kali, ia diberikan kesempatan meneliti kitab-kitab sejarah atau tarikh, lalu banyak hafal nama-nama perawi, dan keadaannya. Kemudian, ia meneliti bidang sastra Arab dari tahun 792 Hijriah, dan menjadi pakar dalam syair. Kemudian, ia diberikan lagi kesempatan menuntut ilmu hadis, yang dimulai sejak tahun 793 Hijriah. Namun, beliau baru berkonsentrasi penuh dalam ilmu ini, pada tahun 796 Hijriah. Saat ketidakpuasannya memuncak atas ilmu-ilmu yang telah diperoleh, Ibnu Hajar bertemu dengan Al-Hafiz Al-Iraqi, yaitu seorang syaikh besar, yang terkenal sebagai ahli fikih, orang yang paling tahu tentang mazhab Syafi'i. Di samping itu, ia seorang yang sempurna dalam penguasaan tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Ibnu Hajar menyertai sang guru selama 10 tahun. Di tangan syaikh inilah, Ibnu Hajar berkembang menjadi seorang ulama sejati, dan menjadi orang pertama, yang diberi izin Al-Iraqi, untuk mengajarkan hadis. Sang guru memberikan gelar Ibnu Hajar dengan Al-Hafiz, dan sangat dimuliakannya. Setelah sang guru wafat, dia belajar dengan guru kedua yaitu, Nuruddin Al-Haytsami, dan juga guru lain, yaitu Imam Muhibuddin Muhammad bin Yahya bin Al-Wahdawai. Melihat keseriusan Ibnu Hajar dalam mempelajari hadis, ia memberi saran untuk perlu juga mempelajari fikih, karena orang akan membutuhkan ilmu itu, dan menurut prediksinya, ulama di daerah tersebut akan habis, sehingga Ibnu Hajar amat diperlukan. Imam Ibnu Hajar juga melakukan rihlah, yaitu perjalanan tolabul ilmi, ke negeri Syam, Hijaz dan Yaman. Ilmunya matang dalam usia muda, hingga mayoritas ulama di zaman beliau, mengizinkan beliau untuk berfatwa dan mengajar. Beliau mengajar di markas ilmiah yang banyak, diantaranya mengajar tafsir di Al-Madrasah Al-Husainiyah dan Al-Mansuriyah, mengajar hadits di Madaaris Al-Babrisiyah, Az-Zainiyah dan As-Syekhuniyah dan lainnya. Beliau juga membuka majelis tasmi, Al-Hadits di Al-Mahmudiyah, serta mengajarkan fikih di Al-Muwayyidiyah, dan selainnya. Beliau juga memegang jabatan sebagai masyikhah, yaitu semacam kepala para syekh, di Al-Madrasah Al-Baibrisiyah, dan madrasah lainnya. Lihat Ad-Da'u, Al-Lami. Para guru beliau. Al-Hafiz Ibnu Hajar sangat memperhatikan para gurunya, dengan menyebut nama-nama mereka, dalam banyak karya-karya ilmiahnya. Beliau menyebut nama-nama mereka dalam 2 kitab, yaitu Al-Mujam Al-Muassis lil Mujam Al-Mufahris dan Al-Mujam Al-Mufahris. Imam As-Sahawi membagi guru-guru beliau, menjadi 3 klasifikasi, guru yang beliau dengar hadits darinya walaupun hanya 1 hadits, guru yang memberikan ijazah kepada beliau, dan guru yang beliau ambil ilmunya secara muskarah, atau mendengar darinya khutbah, atau karya ilmiahnya. Guru beliau, mencapai lebih dari 640 orang, sedangkan Ibnu Khalil Ad-Dimashqi, dalam kitab Juma'an Ad-Durar, membagi para guru beliau, dalam 3 bagian juga, dan menyampaikan jumlahnya 639 orang. Di antara para guru beliau tersebut adalah dalam bidang keilmuan Al-Qiraat, ilmu Al-Quran, bidang ilmu fikih, bidang ilmu usyul al-fikih, bidang ilmu sastra Arab, dan bidang ilmu hadis. Murid beliau, kedudukan, dan ilmu beliau yang sangat luas dan dalam, tentunya menjadi perhatian para penuntut ilmu dari segala penjuru dunia. Mereka berlomba-lomba mengarungi lautan dan daratan, untuk dapat mengambil ilmu dari sang ulama ini. Oleh karena itu, tercatat lebih dari 500 murid beliau sebagaimana disampaikan oleh murid beliau, Imam As-Sahawi. Wafatnya. Setelah melalui masa-masa kehidupan yang penuh dengan kegiatan ilmiah, dalam hikmah kepada ilmu, dan berjihad menyebarkannya dengan beragam sarana yang ada, Ibnu Hajar jatuh sakit di rumahnya,
setelah ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kadi, pada tanggal 25 Jamadal Akhir tahun 852 Hijriah. Dia adalah seorang yang selalu sibuk dengan mengarang, dan mendatangi majelis-majelis taklim, hingga pertama kali penyakit itu menjangkit, yaitu pada bulan Zulkadah, tahun 852 Hijriah. Ketika ia sakit yang membawanya meninggal, ia berkata, "Ya Allah, bolehlah Engkau tidak memberikanku kesehatan, tetapi janganlah Engkau tidak memberikanku pengampunan." Beliau berusaha menyembunyikan penyakitnya, dan tetap menunaikan kewajibannya mengajar, dan membacakan imla. Namun, penyakit tersebut semakin bertambah parah, sehingga para tabib dan penguasa atau umara, serta para kadi, bolak-balik menjenguk beliau. Sakitnya ini, berlangsung lebih dari 1 bulan, kemudian beliau terkena diare yang sangat parah, dengan mengeluarkan darah. Imam As-Sahawi berkata, "Saya mengira, Allah telah memuliakan beliau dengan mati syahid, karena penyakit taun telah muncul." Kemudian, pada malam Sabtu tanggal 18 Zulhijjah tahun 852 Hijriah, berselang 2 jam setelah salat Isya, orang-orang dan para sahabatnya berkerumun di dekatnya, menyaksikan hadirnya sakaratul maut. Hari itu, adalah hari musibah yang sangat besar. Orang-orang menangisi kepergiannya, sampai-sampai orang non-muslim pun, ikut meratapi kematian beliau. Pada hari itu, pasar-pasar ditutup, demi menyertai kepergiannya. Para pelayat yang datang pun, sampai-sampai tidak dapat dihitung. Semua para pembesar, dan pejabat kerajaan saat itu, datang melayat, dan bersama masyarakat yang banyak sekali, mensalatkan jenazah beliau. Diperkirakan, orang yang mensalatkan beliau, lebih dari 50.000 orang, dan Amirul Mukminin, Khalifah Al-Abbasiyah mempersilahkan Al-Bulkini untuk menyalati Ibnu Hajar di Ar-Ramilah di luar kota Kairo. Jenazah beliau, kemudian dipindah ke Al-Karafa Esh-Sugra, untuk dikubur di pekuburan Bani Al-Harubi, yang berhadapan dengan Masjid Ad-Dailami, di antara makam Imam Syafi'i dan Syekh Muslim As-Silmi. Sanjungan para ulama terhadapnya. Al-Hafiz As-Sahawi, muridnya, berkata, adapun pujian para ulama terhadapnya, tidak dapat dihitung. Mereka memberikan pujian yang tak terkira jumlahnya. Namun, saya berusaha untuk menyebutkan sebagiannya saja, sesuai dengan kemampuan. Al-Iraqi berkata, ia adalah syaikh, yang alim, yang sempurna, yang mulia, dan seorang muhadits atau ahli hadis, yang banyak memberikan manfaat, yang agung, seorang al-hafiz, yang sangat bertakwa, yang dabit, atau dapat dipercaya perkataannya, yang sikah, yang amanah, Syihabuddin Ahmad Abdul Fadl bin Asis Syaikh, Al-Imam, Al-Alim, Al-Auhad, Al-Marhum Nuruddin, yang kumpul kepadanya para perawi dan syaikh-syaikh, yang pandai dalam nasik dan mansuk, yang menguasai al-muwafakat dan al-abdal, yang dapat membedakan antara rawi-rawi yang sikah dan daif, yang banyak menemui para ahli hadis, dan yang banyak ilmunya dalam waktu yang relatif pendek. Dan masih banyak lagi, ulama yang memuji kepandaian Ibnu Hajar. Karya ilmiah beliau, Al-Hafiz Ibnu Hajar, telah menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu, dan menyebarkannya dengan lisan, amalan dan tulisan. Beliau telah memberikan jasa besar, bagi perkembangan beraneka ragam bidang keilmuan, untuk umat ini. Murid beliau, yang ternama Imam As-Sahawi, dalam kitab Ad-Diyah, Al-Lami, menjelaskan, bahwa karya tulis beliau mencapai lebih dari 150 karya, sedangkan dalam kitab Al-Jawahir Wad Durar disampaikan lebih dari 270 karya.